Selamat datang di weeklyvlogs.me Weekly Vlogs episode 1. Kemarin udah episode 0, pengenalan. Sekalian gue ngasih tahu soal resolusi gue 2026. Sekarang episode 1. Seperti apa yang gue bilang di episode 0, Weekly Vlog itu adalah sebuah vlog untuk gue melaporkan hasil progres gue untuk mencapai resolusi 2026 kepada kalian semua penonton setia saya. Sebelum kita progres, mari kita review dulu apa resolusi gue di tahun 2026. Oke, jadi resolusi gue di 2026 adalah gue bisa mengimprove my English dan ukurnya adalah get score IELTS itu by 8. Kemudian goal kedua adalah gue membuat efisiensi untuk kerjaan gue sehingga gue bisa mengerjakan kerjaan kurang dari atau sama dengan 8 jam, tidak ada lembur, dan tidak kerja di weekend. Dan bisa untuk mengimplementasikan agentic AI di kerjaan gue gitu. Dan ketiga adalah gue belajar investasi dengan return 10 juta sebelum 2027. Overall progresnya adalah yang pengen gue bilang adalah ternyata gue tahu kenapa resolusi itu banyak yang gagal. Karena kemungkinan resolusi lo itu emang resolusi yang butuh effort. Misalnya gue belajar bahasa Inggris untuk dapat skor 8. Anjing. Ketika gue coba, oke, hari pertama gue belajar. Gue buka nih kira-kira apa ya nih biar gue mau dapat skor 8. Oh, sebelum itu, sorry. Di goals untuk improve English sebenarnya gue lebih mau ke speaking sama writing ya kan. Tapi kalau untuk dapat IELTS 8, kalau di tahun ini gue cuma improve speaking sama writing, kayaknya nggak kekejar 8. Terus gue coba kan untuk kayak mikir, oke lah gue coba untuk ngebagi semua section gue gitu. Ternyata susah. Susahnya adalah writing aja itu tuh banyak gitu tipenya. Ada berapa ya? 8 ya tipenya. Pie chart, gabungan pie chart, bar chart, line chart, terus ada proses, ada map, ada 6 tuh. Terus mungkin ada beberapa lagi gue lupa. Pokoknya minimal 6 lah. Itu aja banyak. Terus gue belajarnya juga bingung kapan. Mau belajar pagi gue masih ngantuk, belajar malam gue udah ngantuk gitu. Masih ngantuk dan udah ngantuk emang bangsat. Oke, tapi gue coba waktu itu bangun jam 6 gitu kan. Jam 6 sampai jam 7 tuh gue kayak belum ready untuk belajar gitu, belum ready untuk belajar. Terus kalau misalnya kan gue belum kerja jam 8 lah, nyampe kosan tuh udah selesai, udah makan gitu di jam 8. Jam 8 waktu gue cuma sampai jam 10. Dan itu ya kalau untuk misalnya goalsnya untuk IELTS doang, itu kan oke lah gitu. Maksudnya satu, oke, lu bisa belajar either di pagi atau di malam atau bisa dua-duanya gitu. Lu bagi aja kapan pagi ketika lu siap lu belajar di pagi, terus lu kalau udah malam lu belajar kapan malam gitu bisa dibagi. Kalau goalsnya cuma satu. Nah, goals gue kan ada 3. Yang paling susah kedua adalah gimana gue belajar investasinya. Sementara gue nggak dari nol nih belajar investasi, belajar keuangan finance, terus belajar IELTS juga. Ini sama-sama barang gede nih. Gue mau taruh pagi di IELTS gue belum ready, mau belajar investasi di pagi doang kurang, terus kalau di malam tuh udah capek gitu. Kayak kata gue, buset, ternyata sebenarnya bukan karena gue nggak tahu apakah karena kegedean goalsnya atau enggak, tapi emang dalam 1 tahun tuh kalau punya goals ya, apalagi 3 gitu, lebih dari 1 lah. 1 tahun tuh kayak anjing cepet banget. Sekarang udah tanggal 11 Januari anjing, udah 11 Januari berlalu. Terus goals gue masih kayak progresnya masih 0,1% apa gitu. Nggak ada 1% ya kata gue. Anjing, kata gue kayaknya gue harus fokus deh, fokus. Baru 11 hari pertama di 2026 gue udah anjing ini kecapai nggak tiga goals ketiga ya, 3 goals yang gue punya ya. Kayak nggak ada waktu gitu, Cuk. Terus di tempat kerja tuh kayak gimana ya, kalau ketika namanya kerja kan butuh fokus juga kan. Kalau lu nggak fokus agak gimana gitu. Nah, ketika gua pengen gini, ketika gue belajar di sela-sela jam kerja, belajar either IELTS atau investasi, itu tuh memerlukan fokus memerlukan energi. Nah, ketika energi fokus gue berkurang untuk belajar IELTS atau investasi, kerjaan gue jadi nggak punya energi, nggak bisa fokus.
Itu agak ngeri juga soalnya. Kenapa? Karena ya gue bertanggung jawab kan. Gue dibayar untuk kerja dari jam 9 sampai jam 6 misalnya. 8 jam kerja. Jadi ya gue nggak bisa mengganggu-gugat kayaknya. 9 sampai jam 6 itu gue benar-benar energi untuk kerjaan. Nggak bisa untuk kerja yang lain. Di slip-slipin gitu. Karena ya itu fokus butuh energi. Dan lu nggak bisa kayak ngebagi energi, ngebagi fokus untuk sesuatu yang berbeda jauh. IELTS sama kerjaan kan berbeda jauh ya. Itu dia yang barrier gua ketika ngecapai goals. Nah, akhirnya gimana nih? Gua harus milih sebenarnya. Untuk misalnya ini kan ada 12 bulan. Di 12 bulan itu gua harus milih goals mana yang mau gua kejar dulu, goals mana yang mau gua tunda dulu. Oke. Karena pas gua nih minggu pertama ini, seminggu yang lalu gue coba kejar tiga-tiganya. Nggak kuat bro, nggak kuat. Kejar tiga-tiganya itu kayak hilang fokus gitu. Lu lagi belajar misalnya IELTS gitu di writing, lu lagi fokus writing. Besok udah harus belajar investasi terus lu kayak belajar belajar writingnya kayak lupa lagi besoknya gitu. Dan lu juga mungkin harus latihan gitu kan. Jadi nggak bisa fokus. Walaupun cuma di selang sehari ya. Tetap nggak bisa fokus kayak lu kepikiran hari ini misalnya belajar IELTS terus lagi belajar, duh besok gue belajar investasi belajar apa ya? Kayak gitu. Oke, jadi gue memutuskan kayaknya gue nggak bisa ngejar satu-satu nih. Nggak bisa ngejar tiga-tiganya. Di apa ya? Ya dari hari ini itu gue harus ngebagi nih goals mana yang mau gue capai dulu, goals mana yang mau gue tunda dulu. Nah, tadinya gue gini plannya. Gue mau nunda misalnya IELTS. Kenapa? Karena IELTS itu sebenarnya nice to have. Gue emang pengen kerja di luar negeri gitu. Tapi kan kerjaan gue kan kontrak masih 3 tahun gitu. Kayak masih ada time frame yang lumayan panjang untuk bekerja. Sementara jadi gue kayak mau nuntasin kontrak dulu. Jadi belajar bahasa Inggris itu nice to have karena ini kan mau dipakai ke luar negeri gitu. Di kerjaan gue kan belum butuh banget bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris lancar tiap hari, tiap kerjaan daily activity gitu, daily work. Nah jadi ini nice to have. Jadi mau gue singkirin, mau gue tunda dulu mungkin di kuarter kedua atau kuarter ketiga baru mulai. Si bangsatnya adalah temen gue, bukan temen, ini ada anak baru ya, ada anak baru ke kantor gue masuk dan dia tuh bilang, gue kontrak kayaknya nggak lama nih. Gue bilang, oh kenapa lu? Gitu baru masuk gitu kan. Gue udah keterima, visa gue diterima. Ah visa apaan? Gue bilang, visa WHV Australia. Terus wah kalau gue, wah anjir keren banget lu. Ya alhamdulillah gitu kan. Gue nanya syaratnya apa? Salah satunya IELTS-nya 7. Lah terus IELTS-nya 7 dan umur maksimal 30. Lah bangsat gue udah 29 cuy, kayak anjing gitu gue kerja sama waktu ya misalnya gue mau dia aja bisa IELTS 7 diterima misalnya di WHV Australia gitu untuk kerja di Australia. Umurnya maksimal 30 lah. Gue kalau misalnya gue nunda bahasa Inggris ya jadi semakin lama atau ya semakin mendekati batas waktu umur itu kan 30. Kan bangsat ya kayak gue pengen nunda gitu dan akhirnya anjing gitu gue stres kayak gue harus ngejar bahasa Inggris gak ya, gue ngejar bahasa Inggris gak ya gitu. Dimana gue masih ada 2 goals lagi yang emang sama-sama gede. Kan damn. Shit kata gue. Tapi akhirnya yaudah setelah bertarung dengan ego dan keinginan dan idealisme dan realistis gitu. Akhirnya gue tetap memutuskan bahwa oke, IELTS kayaknya gue akan nunda. Gue nggak mau ngejar mungkin WHV Australia. Mungkin gue akan ngejar kerja di luar negeri yang lain yang nggak membatasi umur. Oke. Akhirnya ya udah gue tetap belajar investasi dulu, utamain investasi, kedua kerjaan. Nah ini kerjaan sama investasi masih bisa paralel gitu. Pokoknya dari 3 goals ini, 2 itu bisa paralel, either investasi sama kerjaan atau kerjaan sama IELTS. Itu masih bisa, maksudnya bisa saya dikejar berdua nih. Kalau bertiga nggak bisa kayaknya. Jadi nah akhirnya udah progres gue adalah gue belajar investasi dulu, terus sama kerjaan. Nanti ketika investasi udah cukup aman, udah siap, udah punya ilmunya baru gue belajar IELTS. Jadi kalau gue sekarang ngelihatnya ya, resolusi 2006 ini kemungkinan besar akan tercapai 2 dari 3.
nggak tahu nih gue yang akan gue korbanin IELTS-nya atau kerjaannya. Atau ya pokoknya nggak tahu yang mana dari 3 itu. Pokoknya intinya ada 2 dari 3 ini akan tercapai, satunya tidak akan tercapai. Tuh, baru 11 hari di tahun 6 itu gue ngerasanya kayak anjing, 3 goals ini susah banget ngejarnya, cowok. Belum nanti kalau lu tiba-tiba ada suatu ini, suatu itu, ada hal yang pengen lu capai ini, pengen lu belajar itu, pengen belajar ini. Itu tuh yang bikin progres resolusi 2006 kacau. Jadi lu bener harus fokus. Jadi gue sekarang fokus investasi, fokus kerjaan, dan fokus akhir nanti. Sekarang untuk investasi gimana progresnya? Gua udah beli course di Udemy tentang investasi karena gue pertama sih pakai ChatGPT ya, pakai ChatGPT untuk kayak dia bikin silabus silabus materi investasi lah dari fundamental dan sebagainya, apa itu cash, apa itu gold, apa itu saham, apa itu bond, gitu-gitu lah dijelasin gitu kan. Tapi apa ya? Kayak masih terlalu basic dan maksudnya kayaknya ChatGPT menurut gue tuh bisa sebagai teman untuk ngejelasin, bukan untuk ngajarin. Ngajarin kayaknya gue tetap perlu Udemy dulu gitu kan. Udemy orang yang udah bikin silabusnya dengan baik, orang-orang yang terjun di dunia finance, di investasi gitu-gitu. Gue belajar. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk Udemy dulu biar gue dapat kayak keyword-keyword atau wawasan gambaran besar, baru nanti gue nge-deep dive-nya itu sama ChatGPT gitu. Karena itu mungkin agak lama ya. Kalau ChatGPT itu lebih ke aktif sih, aktif learning gitu. Jadi gue harus aktif. Nanti dia ChatGPT itu gue kadang dia ngasih pertanyaan challenge gitu, apa ya? Pertanyaan untuk nguji konsep gue. Cuma menurut gue kelamaan gitu, kayak gue terlalu lama. Jadi gue pengen di Udemy kan sengaja bisa pasif, gue bisa dengerin dulu semuanya, gue catat beberapa poin aja gitu. Nanti kalau masih nggak jelas, gue bisa deep dive ke si ChatGPT. Jadi progres gue adalah gue udah beli Udemy course-nya sama gue udah ChatGPT lah. Udah belajar ChatGPT. Dan kampretnya ya, kayaknya lu yang nonton ini mungkin udah apa ya? Merasa kayak lu telat Bim belajar investasi, gue udah dari dulu, gue udah lama investasi, udah banyak orang investasi ya. Gimana ya? Gue baru sadar tentang investasi dan keuangan itu setelah gue merasakan bahwa uang gue nggak ada harganya makin lama. Jadi kayak anjing nih, uang gue nggak, uang gue kalau gue simpen doang kagak ada harganya. Bahkan temen gue ya yang gue, misalnya temen gue nanya, Bim, uang lu ditabung di bank doang ya? Terus gue bilang, iya ditabung bank doang. Dia ekspresinya kayak udah kayak ini orang bang, ini orang bego nih. Kenapa uang lu taruh bank doang gitu. Terus kata situ anjing, gue pak ini adalah ekspresi untuk menunjukkan gue sangat goblok gitu. Tapi dia nggak bilang gue goblok. Tapi ekspresinya menunjukkan ini orang goblok bedah, orang bego anjir, kagak malah naruh uangnya di bank. Gua akan fokus di Udemy, pokoknya gua akan fokus, gua akan mencatat dan ya nyelesain Udemy dulu, nanti gue deep dive ke ChatGPT, baru gua mencoba untuk berinvestasi di reksadana kayak gitu kayaknya deh. Soalnya kan saham pokoknya gue harus tahu dulu lah, gue harus tahu dulu. Tapi gue kayaknya in parallel ya. Nabung itu bukan di bank sekarang, nabung akan di obligasi dan pasar uang. Returnnya nggak, returnnya katanya lebih gede daripada di bank. Kalau di bank kan bunganya berapa sih, 3%-an gitu kan. Nah itu katanya tergerus inflasi. Jadi ya lu walaupun dapat bunga, tetap aja uang lu akan menurun harganya atau daya belinya gitu. Jadi mending di obligasi yang masih sama atau lebih tinggi sedikit dari inflasi. Oh, terus juga terkait investasi ini gue bahkan sampai bikin skrip, ada 2 skrip untuk ngebaca laporan keuangan dari suatu emiten. Even gue belum tahu apa itu laporan keuangan emiten dan sebagainya, tapi gue bikin aja karena gue bisa minta penjelasan singkat apa itu income statement, balance sheet, sama cash flow statement gitu. Tapi ya gue pengen bikin skrip kata harus ada data laporan keuangan, terus dia kasih skor lah, ini kira-kira good untuk invest atau enggak. Belajar aja kayak gitu, belajar. Walaupun gue nggak akan invest juga, belum akan invest gitu. Terus gue skip kedua adalah untuk gue kan sekarang, gue kan udah lama ya dari gue pertama kali masuk kerja tuh gue udah bikin sebuah laporan pencatatan keuangan. Udah ada 900 transaksi, anjay gila. Gue tiap hari masukin tuh gue apa jajan gue hari ini, apa gue beli, apa gue beli makan apa gitu, gue catat semua pengeluaran. Terus dari itu gue bikin script untuk menganalisis keuangan gue.
kira-kira apakah gue defisit, apakah gue bagus, apakah pengeluaran gue itu stabil atau malah pengeluaran gue tuh makin lama makin banyak, makin gede gitu, jadi gue makin boros. Dan juga advice apakah dengan keuangan gue yang kayak gini, gue udah apa ya, sinyal untuk lu berinvestasi. Artinya oke, keuangan lu sehat, lu bisa berinvestasi gitu. Udah gue bikin script kayak gitu. Jadi skripnya udah jadi, udah ngeluarin hasilnya, cuma gue kan masih kayak karena gue blindly ya gue taruh aja gitu, gue nggak tahu nih apa artinya apa, makanya gue tetap harus belajar teorinya gitu. Itulah progres untuk yang belajar investasi. Untuk return 10 juta gue baru inget ya, kan investasi itu jangka panjang. Kalau investasi setahun itu kayaknya bukan investasi ya. Jadi kayak gue bingung nih, return 10 juta tuh ketika gue mencairkan investasi gue, atau ketika investasi gue udah oke, ini udah return 10% tapi belum gue jadiin duit cash gitu. Gue juga lagi mendefinisikan ulang nih return gue segitu maksudnya gimana. Oke, terus lanjut di nih, kerjaan gue sekarang masih belum pakai AI sih. Gue belum nemu kayak celah untuk pakai AI, tapi gue udah mulai membuat sebuah automation misalnya kayak GitLab itu orang-orang mungkin manual untuk menarik sesuatu apa, narik informasi apa. Sekarang gue udah bikin kayak pipeline-nya gitu. Jadi lu kalau mau narik, lu masukin parameter aja yang lu mau tarik, lu run, nanti keluar semua informasi yang dibutuhin, lu tinggal kopas kemana gitu untuk bikin apa namanya, untuk menganalisis datanya gitu. Jadi udah mulai kayak sebuah manager untuk GitLab, untuk pipeline, untuk apapun gitu. Baru nanti automate dashboard, alerting gitu. Belum ada alert di tempat gue. Jadi gue alerting, monitoring itu nanti gue coba propose sampai nanti full automate. Ketika full automate ini kan masih tetap full automate tapi masih ada supervisi dari manusia ya. Dan deterministik code. Jadi code-nya itu deterministik, bukan yang probabilistik pakai AI. Bukan yang AI lah, punya nggak ada AI-nya ini. Ini masih deterministik code. Nah, nanti setelah itu selesai, gue akan mencoba propose pakai AI. Agak susah nih untuk nembusnya karena regulasi privasi gitu-gitu dan compliance di perusahaan gue juga harus paham juga itu. Tapi oke, next. Yang penting sekarang gue udah mulai, mindset gue adalah fully automate semua kerjaan gue dan kerjaan orang di tim gue juga, dan gue coba mencari celah untuk bisa ngasih solusi AI agent. Tapi sekarang belum ya. Belajar agentic, gue masih nonton YouTube beberapa. Kemudian ya baca-baca artikel, gue lebih ke YouTube sih, artikel jarang gitu, lebih ke YouTube. Mungkin orang tutorial atau penjelasan tentang beberapa term di AI agent atau agentic AI. Terus udah sih itu aja. Udah ya, bahasa Inggris gue bahasa Inggris waktu itu writing, tapi akhirnya gue postpone untuk IELTS ini. Ketika gue udah selesai dengan masa investasi dan kerjaan nggak akan selesai sih, kerjaan akan terus di 1 tahun itu. Kalau investasi gue coba target secepatnya 6 bulan mungkin, 2 kuarter. Oh, kuarter ketiga berarti IELTS. Oke, apalagi ya, itu aja sih, nggak ada lagi. Thank you udah nontonin vlog gue, dan pantengin terus weekly vlog di minggu depan. Bye bye, thank you.